Maka kita setelah sabar, maka nanti baru kita melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Allah itu pasti ternyata. Tapi waktu Masya Allah awal-awal ini ya keder gitu. Sampai para nabi pun mengatakan mata nasrullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah sudah dekat ya. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika para rasul sudah judek dan mereka mengira sudah enggak ada orang yang mau percaya lagi, ja'ahum nasruna, maka datang pertolongan Allah. Jadi dakwah ini harus melalui proses judek barang. Kalau maksud saya punya koneksi dengan Pak Polisi, saya punya koneksi dengan Pak Lurah, ini belum judek. Ini masih agak lama ini nanti dakwah ini. Tapi kalau kita sudah judek, merasa sudah tidak ada jalan, tapi terus istiqomah, itulah pertolongan Allah sudah dekat. Pertolongan Allah sudah dekat. Pertolongan Allah itu datang ketika waktu kepepet. Lah kita ini kepepet tuh nggak mau. Kita ini maunya dakwah, tapi dakwah yang enjoy saja. Ini yang ini. Nggak mau kepepet tuh nggak mau. Padahal menurut sejarah pertolongan Allah SWT datang ketika orang itu kepepet. Kapan datangnya tola al-badru alaina? Ketika Nabi diusir dari Mekah, diburu-buru mau dibunuh di Mekah, datang tola al-badru alaina. Lah kita ini maunya tola al-badru alaina terus selamatan, gak kadek mujahadah. Nah ini yang jadi masalah ya ini. Jadi pertolongan Allah SWT itu dalam suasana-suasana kepepet untuk agama itu. Maka jangan kita takut dengan kepepet. Kalau sudah kepepet ini berarti pertolongan Allah sudah dekat. Maka para masyayikh kita menyarankan kita keluar yang jauh-jauh. Dan kalau keluar jangan pakai HP. Supaya apa? Supaya hati kita kepepet. Kita datang ke tempat-tempat yang tidak ada orang Islam, ke tempat-tempat yang tidak ada teman, ke gunung-gunung, ke lautan, ke daratan, ke pulau-pulau terpencil. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa nangis, ya Allah, bagaimana ini kalau sudah begini ini ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong aku. Nah saat itu kita nanti baru melihat bagaimana pertolongan Allah itu datang. Jadi kalau kita pikir selak-selakan mawon, nah nggak dapat pengalaman. Kalau kita ini pikir berjuang dekat-dekat saja, yang mudah-mudah saja, ya nanti nggak dapat pengalaman. Pengalamannya sedikit, dapat pengalaman sedikit. Maka Subhanahu wa ta'ala para sahabat mendapatkan pengalaman-pengalaman besar ketika mereka menghadapi masalah-masalah besar. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Di Badar mereka enggak punya persiapan apa-apa, tahu-tahu dihadang 1000 orang kafir. Sudah kepepet ini. Mereka istighosah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Akhirnya dikirim 1000 malaikat di Khandaq sama malaikat Allah. 10.000 orang kafir mengepung Madinah. Sampai para sahabat dalam keadaan kedinginan, kelaparan. Nabi sendiri dalam kelaparan. Sudah kepepet sudah. Mau kencing aja nggak merasa aman waktu itu. Seluruh jazirah Arab kumpul untuk menghancurkan Madinah. Tapi Subhanahu wa ta'ala, ya saat itulah Allah tampakkan pertolongannya.
Allah nggak ngirim malaikat, nggak ngirim apa-apa, kirim angin saja. Tahu-tahu pasukan kafir sudah pulang semua. Wa hammu bima lam yanalu. Jadi kalau Allah menghendaki menyelesaikan masalah itu, nggak usah pakai bom, nggak usah pakai senjata. Allah datangkan angin, orang kafir pulang semua, masuk angin semua. Habis selesai. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau hubungan umat sudah baik kepada Allah, masalah-masalah besar tahu-tahu selesai dengan pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka para ulama mengatakan, kalau kamu ingin menyelesaikan masalah dengan taat kepada Allah, maka awalnya kamu akan mendapatkan kesulitan, tapi tiba-tiba datang pertolongan Allah dari tempat yang tidak kamu sangka-sangka. Tetapi kalau kamu ingin menyelesaikan masalah dengan cara meninggalkan agama, maka awalnya seperti akan enak, tiba-tiba datang masalah lebih besar tanpa kamu sangka-sangka. Jadi kalau kita ini istiqomah dalam agama, maka nanti tahu-tahu masalah itu selesai dari tempat yang kita tidak sangka-sangka. Itulah maknanya firman Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Untuk itulah semulaikan Allah Ta'ala kita keluar di jalan Allah, untuk belajar menjadi orang takwa, untuk belajar menjadi penerus Rasulullah SAW, untuk belajar kehidupan setara sunnah, untuk belajar menyayangi umat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Dan tidak bisa dikatakan sayang kalau umat ini berbondong-bondong ke neraka, kemudian kita tidur di rumah. Ya. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ini kitab Ihya ini ditulis tahun 500 Hijrah, kan? Zaman umat Islam masih sangat-sangat baik kondisinya dibanding sekarang. Tapi Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu beliau mengatakan, zaman ini orang duduk di rumah, sedangkan umat dalam keadaan tidak kenal agama, duduk di rumah sudah dosa, kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali pada tahun 500 Hijrah yang masih zaman banyak wali-wali, zaman Masya Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala ketika Imam Ghazali masuk di Masjidil Aqsa, maka di situ ada 500 halakoh ilmu di masjid itu. Jadi halakoh ilmu ini, ilmu tafsir, ilmu hadis, 500 halakoh ilmu. Maka Imam Ghazali itu langsung berteriak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis ilmu, katanya. Maka orang-orang bertanya, kenapa? Ini zaman dulu ribuan halakoh di sini ini, sekarang tinggal 500 halakoh, katanya. Katanya Imam Ghazali. Nah, sekarang kalau kita pergi ke Masjidil Aqsa hanya 1 halakoh, itu pun tidak istiqomah. Nah, ini bagaimana untuk mengembalikan keadaan seperti ini? Untuk mengembalikan keadaan seperti itu bagaimana? Nah, mulaikan Allah Ta'ala, sebagaimana nasihat Imam Malik, umat ini tidak bisa diperbaiki kecuali dengan cara awal. Dulu umat ini tidak ada, tapi dengan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadi ada, menjadi umat yang mulia, menjadi khairu ummah. Dan sekarang ini semulaikan Allah Ta'ala begitu juga untuk perbaikan umat ini, kita mulai dari awal lagi, yaitu dengan kerja dakwah yang sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Kerja dakwah ini bukan untuk orang lain, hakikatnya ini kerja dakwah ini untuk diri kita sendiri, untuk mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah pada diri kita sendiri.
Jangan sampai ada pikiran ini dakwah perlunya orang, bukan. Dakwahnya perlunya saya, supaya saya termasuk orang yang membela agama, sehingga datang pertolongan Allah dalam kehidupan saya. Insyaallah.